Kali ini kami mengajak pemirsa ke Bumi Sebalo, yaitu Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Karena di sini banyak sekali daerah pegunungan yang dilengkapi dengan air terjun yang masih sangat alami. Ini nih yang membuat kami penasaran, bagaimana sih rasanya sensasi mendaki gunung di Kabupaten Bengkayang. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam dari kota Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar, akhirnya kami tiba di Dusun Madi, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Pemirsa, kini kami bersama tim dari Makumpala Universitas Tanjung Perak Pontianak sudah berada di Dusun Madi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju Bukit Batu Timah dan juga Riam Tapsah, di mana terdapat air terjun dan juga alam yang masih sangat asri yang berpotensi untuk menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Kalimantan Barat. Dan berhubung mau hujan, mari ikuti perjalanan kami. Langkah demi langkah kami awali dengan bertudung awan hitam. Berbekal layaknya pendaki, di antara kami tidak ada yang membawa barang berbobot ringan, termasuk saya yang paling cantik sendiri. Kami mulai memasuki kawasan hutan. Dari yang melangkah di jalan lebar, kini mulai menyempit dan penuh rerumputan. Di kejauhan kami melihat jembatan gantung berwarna coklat yang sudah rapuh. Jembatan yang dibangun swadaya masyarakat ini sudah lama rusak sehingga kami memutuskan untuk melewati jalur sungai. Untungnya arus belum deras nih. Pertama kali mencelupkan kaki ke sungai, wow, dingin. Keindahan alam di kawasan Gunung Bawang ini sangatlah menakjubkan. Pohon-pohon besar seakan sigap untuk memberikan ruh petualangan bagi kami. Medan yang kami tempuh sudah cukup menantang. Jalan tanjakan pertama kami lalui. Semangat! Jalannya emang harus bongkok gini kan? Ya semua enggak juga sih. Karena mulai mendaki sore hari, di jalan kami tak jarang berpapasan dengan penduduk sekitar yang baru pulang dari ladang. Ternyata penduduk di sini ramah-ramah loh. Bahkan mereka juga menasehati kami agar berhati-hati saat mendaki karena sebentar lagi akan turun hujan. Lalu basah karena hujan. Karena curah hujan cukup lebat mengakibatkan air sungai meluap dan kami sedikit kesulitan untuk menyeberang. Namun kami tetap semangat dan senang karena kami sudah hampir sampai di Riam Batu Timah. Untungnya hujan lekas reda.
saat kami tiba di Riam Batu Timah, hari sudah hampir gelap. Jadi kami memutuskan untuk bermalam di sini. Sejenak kami menikmati keindahan alam Riam Batu Timah sembari mendirikan tenda. Salah satu dari tim kami ternyata sudah tidak sabar untuk mandi ke sungai. Menurut legenda yang hidup di masyarakat sini, dinamai Batu Timah karena adanya perkelahian antara manusia dengan hantu yang menjadi batu. Waktu zaman itu, Batu Timah nako lalu sampai menuju Batu Timah nako. Sakete amot yang kita lino bagalah. Ini yang bagalah nako masalah batas pahit. Masalah ikat, maka amot dakoh bukan amot asu, sejarah Batu Timah ya. Lalu sepadoknya sampai pahit koh beku jadi timah pertama. Setelah dakoh bagalah haginya amot asu ngitalino aja, mulai baku pahit koh sehingga jadi batu. Maka dakoh ta lalu dimuji Batu Timah. Gelap mulai menyelimuti tempat perkemahan kami. Tak ada suara hiruk pikuk menjemukan. Yang ada hanyalah suara gemercik riam. Sesekali terdengar suara binatang malam yang merdu menghibur hati kami yang sedang lapar menanti waktunya makan. Dan malam ini tugas saya menjadi koki. Sedap. Itu nama lagi tadi. Sini di situ ya, Bang. Cepat balik. Matahari sudah memancar. Waktunya kami bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tadi. Nah pemirsa, setelah kita bermalam di Riam Batu Timah, kini kami akan melanjutkan perjalanan menuju Riam Tapsa. Tentunya dengan trek yang lebih menantang dari trek-trek yang kemarin. Dan benar sekali, rintangan demi rintangan yang kami lalui semakin menantang. Terkadang tak mulus, sehingga kami harus melewati batang pohon tumbang. Walaupun membuka lahan, warga tidak menutup aliran mata air, sehingga kami masih dapat meminum air dari aliran mata air gunung. Saat mendaki tidak perlu khawatir kehabisan air, tinggal minum saja. Dan terbukti airnya segar dan tidak membuat perut sakit. Jadi pengen minum air di sini kan? Karena Riam Tapsa masih jauh, kami sejenak beristirahat untuk melepas penat. Treknya cukup menantang dan membuat kami harus menghela napas panjang. Capek. Perjalanannya cukup. Pokoknya mantap.
Sebenarnya Riam yang kami datangi ini masuk dalam kawasan Gunung Bawang yang dipercayai masyarakat suku Dayak Bekati sebagai tempat turunnya Jubata atau Tuhan dalam bahasa Dayak pada zaman dahulu. Maka dari itu hingga kini tetap dipertahankan kemurniannya. Di sini terdapat banyak pohon besar yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar seperti tengkawang dan gaharu. Selain itu, kejernihan airnya juga dimanfaatkan sebagai sumber air bersih seluruh warga Kabupaten Bengkayang. Acap kali kami dikhawatirkan dengan adanya lintah atau pacet, ujar warga di sini. Cukup menyakitkan pemirsa jika menempel di kulit, sehingga disarankan menggunakan pakaian untuk dapat mencegah lintah masuk ke badan. Sejauh mata memandang terlihat Riam yang begitu indah. Jangan senang dulu, ternyata kami belum sampai. Riam ini adalah Riam Makamo. Karena masih alami, trek menuju Riam ini tidaklah mudah, butuh keahlian khusus dan mental yang kuat. Karena waktu sudah siang dan perut kami keroncongan, kami istirahat dan makan siang di sini. Nikmat. Laparan. Bisa jalan ya. Terasa benar-benar lapar. Kala restoran Padang. Sebenarnya masih banyak sekali daya tarik yang dimiliki hutan kawasan Gunung Bawang ini. Hutan tropis yang masih sangat asri, air terjun yang beraneka ragam, air sungai yang jernih, serta udara yang sejuk. Selain potensi wisata alamnya yang keren, Bengkayang juga kaya akan potensi wisata lainnya. Maka tak usah diragukan lagi bagi Anda para petualang yang suka tantangan dengan trek yang masih alami. Tidak ada salahnya untuk mencoba wisata alam di sini. Walaupun masih asri, warga sekitar sangat menjaga potensi wisata alam yang dimiliki agar selalu alami dan bersih. Tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan merupakan bagian perilaku warga yang tergabung dalam kelompok sadar wisata. Dibentuk dan diberikan sosialisasi dari pemerintah agar semakin mengoptimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Menjadi wisatawan haruslah bijak, tidak hanya sekedar menikmati, namun juga menjaga destinasi wisata itu sendiri. Kalau memang terjadilah tak sah batu timah kok untuk tempat wisata, kami mohon ke para pengunjung sampai melecehkan adat kai. Kalau para pengunjung dari satu ya ke bendungan dia melanggarkan adat tradisi kai ti segan-sengal nap sanksi. Ya jelas-jelas kai hukum adat sesuai gesakanya. Cuaca semakin tidak bersahabat, mengakibatkan kami memperlambat laju langkah karena jalan licin, penuh bebatuan, setapak dan curam.
Kalau saya pandang di Desa Madi, kalau dari masyarakat setempat saya lihat sudah bagus dalam menjaga alamnya. Mereka kadang turun untuk berburu, turun untuk bertani, tapi pulang juga kadang bawa sampah. Itu kalau dari masyarakat sendiri saya lihat sudah bagus. Cuman beberapa yang kurang saya lihat itu seperti akses jalan, mungkin masih kurang di sana karena sulitnya medan yang ditempuh. Alamnya masih asri yang pertama yang saya lihat. Kemudian untuk objek wisatanya lengkap. Dari gunung hutannya kita dapat. Kemudian untuk olahraga arus deras di sana juga sangat berpotensi kalau saya pandang. Karena di sana ada beberapa riam yang sangat indah lah. Semakin mendekati Riam Tapsa, trek yang kami lalui semakin sulit. Jalan terus mendaki dan licin. Sesekali kami menghela napas panjang dan menggunakan alat bantu tali untuk melewati trek yang tidak memungkinkan untuk berjalan seperti biasanya. Dan pemirsa, perjuangan kami terbayarkan sudah. Akhirnya kami sampai di Riam Tapsa. Yuhu! Ujar warga di sini, Riam Tapsa atau dalam bahasa Dayak Bakati Baha Tapsa merupakan air terjun tingkat ke-7 dan dulunya merupakan tempat pemandian 7 bidadari dari Kayangan. Yang paling bawah pemandian untuk putri bungsu, maka dinamakan Tapsa. Lalu Baha Tapsa dako. Riam Tapsa memang hutan kaidu memang sangat terlarang, layak keramat. Sehingga tempat pemamu putri Kayangan 7 bidadari. Maka dako itu kan memang nyetingkat bahako, nyetingkat. Kalau dako diutuskan oleh orang tua putri Kayangan kup sosok ke bumi, no nyuciungan kup, mamulah ke Baha Tapsa. Sehingga karena lebih bungsu ke saroh bertingkat maka jadi jauh tingkat Baha dako. Lalu yang dimuji Tapsa kok memang kalau kata Jubata kok tap kan, kalau tap itu bahasanya boleh dikatakan ya untuk tempat Jubata. Tapsa itu kalau bahasa Kayangan itu sacanya itu hijungan, hijau putri, maka dikatakan Baha Tapsa. Demikian pemirsa pengalaman kami menikmati keindahan alam dan hutan di Dusun Madi, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Menemukan potensi wisata dan menjadikan tempat ini sebagai wisata favorit sangatlah mudah. Yang sulit adalah bagaimana kita untuk menjaga destinasi ini agar selalu alami dan bersih. Jaga dan cintai alam kita, maka alam juga akan menjaga kita. Kenali dan cintai Indonesia dengan lebih baik lagi. Pemirsa, demikian Negeri Indonesia kali ini, cintai dan kenali Indonesia. Riam Tapsa.